Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala ta'ala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha al-ayah. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus takmir Masjid Miftahul Jannah Ulingi Kabupaten Malang. Oh, alhamdulillah mboten ngantuk. Ulingi Kabupaten Blitar. Alhamdulillah. Kula niku wau namung nyobi mawon. Alhamdulillah mboten ngantuk. Sakjatosipun sing ngantuk niki kula. Keranten jam 11.30 kula dalu nembe dugi saking Bandung. Jam setengah sekawan kirang seperempat pun berangkat mriki. Niki keranten pengen kepanggih kalian jamaah Masjid Miftahul Jannah Ulingi Blitar. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita semuanya untuk hadir di majelis yang insyaallah penuh berkah. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menuju ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan solihah, mengantarkan kita. Saya diundang oleh takmir masjid untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita membawa berkah dunia dan akhirat. Semata-mata kita niati untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahmi sesama muslim. Kalau ada forum yang seperti ini, malaikat Allah Subhanahu wa taala turun untuk mengayomi hamba Allah, untuk melindungi hamba Allah yang semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mendapatkan rahmat dari Allah, agar supaya mendapatkan kekuatan dari Allah, agar supaya mendapatkan maunah dari Allah, dan bahkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kados ngeten lho, kados burung itu kalau punya anak itu sayap-sayapnya itu untuk melindungi, monggo Kiai, sayap-sayapnya itu untuk melindungi anak-anaknya agar supaya anak-anaknya itu mendapatkan perlindungan, agar supaya anaknya itu mendapatkan kasih sayang, agar supaya anaknya itu selamat, agar supaya anaknya mendapatkan kehangatan. Ibarat kita ini saat di masjid seperti sekarang ini, di majelis seperti ini, Allah menurunkan malaikat, ribuan malaikat diturunkan di masjid ini untuk memberikan pelindungan kepada kita semuanya. Janji Allah surga ini. Mulane kula lan panjenengan sedaya rawuh wonten mriku istiqomah nggih. Istiqomah setengah bulan sekali. Ini kalau masjid ini dimakmurkan, ini luar biasa. Saya terus terang masjid subuh
jamaah subuh sebanyak ini baru 2 kali, di Masjid Miftahul Jannah Welingi ini sama di Masjid Sabilillah Malang. Tapi itu pun di ketika saat ada event nuzulul Quran. Kalau di sini kan istiqomah ini, bukan nuzulul Quran tapi istiqomah 2 bulan sekali. Oh, 2 minggu. Iya, alhamdulillah mboten ngantuk ya. 2 minggu sekali. Emut berarti nggih. Terus setiap 2 minggu hadir di masjid ini. Ada 5 hal yang dicintai oleh manusia dan sekaligus dilupakan oleh manusia. Dicintai tapi juga dilupakan. Apa itu yang pertama? Yuhibbunal khalqi wa yangsawnal khaliq. Manusia itu seringkali cinta terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah, tetapi seringkali mereka itu lupa siapa yang menciptakan. Yang kedua, yuhibbunad dunya wa yangsawnal akhirah. Kita semuanya hidup di dunia ini begitu cinta terhadap kehidupan dunia, tapi kita lupa akan kehidupan akhirat. Cinta mboten urip wonten donya niki? Cinta mboten? Sinten sing siap untuk segera menghadap Allah? Angkat tangan. Enggak ada. Enggak ada yang berani. Cinta terhadap kehidupan dunia ini. Yuhibbunal mala wa yangsawnal hisab. Yang ketiga, manusia itu cinta terhadap harta benda, tapi lupa bahwa suatu saat itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta mboten kali harta benda? Cinta mboten? Ayo, jujur, cinta mboten? Cinta. Supe mboten kadangkala kita ini kalau harta benda yang kita miliki ini adalah hanya sekedar titipan Allah. Suatu saat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yangsawnal kubur. Kita ini cinta terhadap kemegah-megahan, kemewah-mewahan, tapi kita seringkali lupa terhadap kubur. Suatu saat nanti kita akan menghuni di dalamnya itu. Dan yang kelima, yuhibbuna taubah wa yangsawnat, yuhibbuna dzunub wa yangsawnat taubah. Kita ini seringkali mengulang-ulang terus-menerus dosa-dosa itu, tapi kita juga seringkali lupa untuk taubat. Nah, 5 niku ingkang badhe dalam urai pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun nanti kalau saya agak pas pada saat menerangkan roti-roti beliut-beliut nih, langsung diingatkan. Yuhibbunal khalqi wa yangsawnal khaliq. Manusia cinta terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah. Kula lan panjenengan sedaya cinta mboten kalian suami bagi yang istri? Cinta. Bagi suami pada istri cinta mboten? Bapak-bapak cintanya kelihatannya terpaksa. Pelan banget jawabnya, karena ingin tambah malih. Ingin tambah malih. Kados Nabi Dawud alaihissalam, itu istrine pun pinten? 99. Istrine pun
Bahkan suatu ketika beliaunya ini punya stafnya itu cantik lagi. Lalu gerenik kepada suaminya supaya istrinya itu bisa segera dilepas dan diambil oleh Nabi Daud. Subhanallah. Tetapi suatu saat Allah menurunkan malaikat. Dua malaikat diturunkan oleh Allah untuk menghadap pada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, saya mau minta pertimbangan kepadamu. Apa itu? Ada orang punya kambing itu jumlahnya 99 orang. 99 kambing. 99 ekor. Orang, kambing enggak orang. Lalu ada apa? Ada seorang tetangga yang punya seekor kambing dan dia cinta terhadap kambingnya itu, mau dibeli. Menurutmu gimana? Dolim itu. Nabi Daud alaihissalam, dolim itu. Ini kan peringatan ini, Bapak, peringatan ini. Tapi kan belum 99 Ustadz, baru satu aja ngopeni rewelin mboten kaprah. Kok sampai 99? Nabi Daud alaihissalam kemudian mikir, dua orang tadi itu langsung pergi, lalu kemudian berpikir, oh iya, iki aku ya dolim kira-kira iki. Ini sudah miliknya orang lain dan akan saya minta, dia hanya punya satu, aku sudah punya 99. Coba, dolim ini. Saking cintanya mereka terhadap sesama manusia. Coba. Kita mengenal dan bahkan seorang makhluk Allah yang kita cintai, yang kita teladani sebagai hamba yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya istri yang sangat disayangi. Siapa itu? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang paling cantik. Nggih mboten? Ibu-ibu cantik mboten? Cantik menurut bapak-bapaknya. Mboten cantik, mboten dinikah saat niku. Bapak tampan mboten di hadapan ibu-ibu? Bener, jawabannya pelan-pelan sekali. Dulu tampan Ustaz, sekarang pun kiwut. Tapi tiada duanya lah, kira-kira begitu. Sayyidah Aisyah sampai-sampai dipanggil dengan ya Humairah, karena pipinya itu kemerah-merahan. Ibu-ibu kalau ingin dicintai, ingin disayangi oleh suaminya, udahlah macak yang cantik. Suaminya datang dari kantor, disambut dengan senyuman, pakaiannya begitu indah. Bukan kalau ke pasar ketika pakaian yang indah. Kalau ke pasar menggunakan pakaian yang indah, berarti istri bukan untuk suaminya, tapi istri untuk orang lain, supaya dipandang oleh orang lain cantik. Coba, istri kula nggih kula ajari, kok anakku nek teko kudu macak sing cantik. Ngoten Pak. Nek gak, wah gawat iki. Ngoten. Gawat. Nah,
Sayyidah Aisyah suatu saat beliau ini menggoda Rasulullah. Sudah disayangi, sudah dicintai, pokoknya cintanya luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW. Suatu saat Rasulullah ini sholat, lalu Sayyidah Aisyah ini menggoda di depan Rasulullah, tidur-tiduran sambil senyum-senyum. Ini kan istri yang menggemaskan kalau sudah begini ini. Coba bapak kira-kira nggak jadi sholat itu, kira-kira langsung diangkat, dibawa di atas amben sambil dipeting, kira-kira begitu. Rasulullah minta agar supaya, ya Sayyidah Aisyah, ya Humairah, jangan ganggu aku yang sedang melaksanakan sholat ini. Nanti setelah sholat kamu mengganggu aku dari manapun, silahkan aku diganggu, tapi sekarang jangan aku ganggu. Cintanya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih segala-galanya dibandingin dengan cintanya kepada Sayyidah Aisyah. Begitu pula ketika kita punya putra, punya putri yang betul-betul kita sayang, kita cintai. Kita punya suami yang kita cintai, kita punya istri yang kita cintai, tetapi cinta kita masih di bawah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harta benda, apakah itu binatang, apakah itu kebun, apakah itu sawah, yang menjadi ladang penghidupan kita, yang seakan-akan itu menjadi satu-satunya sumber kehidupan untuk mengantarkan kebahagiaan kita. Jangan sampai kita lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana cintanya pada Allah? Dari mana? Dari hati. At-tasdiqu bil qalbi, yakin la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makhluk, kita punya atasan sebagai seorang karyawan kita. Kita punya bapak, kita punya pemimpin, tetapi bukan segala-galanya, tapi yang segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah intervensi Allah, campur tangan Allah dalam kehidupan manusia, selalu hadir. Khalaqal insana 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sehebat-hebat manusia bukan karena kekuatannya, bukan karena ikhtiarnya mereka semata-mata, tetapi intervensi dan campur tangan Tuhan kepada kesuksesan kita itu selalu hadir. Jangan sampai manusia itu takabur atau sombong. Apa yang kita sombongkan? Karena semuanya itu hanya kehendak Allah. Manusia itu ikhtiar. Setelah ikhtiar berdoa, setelah berdoa tawakal. Kita berdoa kepada Allah. Doa adalah kekuatan yang sangat dahsyat, ibu dan mbak sekalian. Bahkan suatu ketika ada sahabat yang protes kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya melihat orang-orang yang kaya, dia begitu mudah untuk menunaikan ibadah haji, dia begitu mudah untuk menunaikan ibadah umrah, dia begitu mudah untuk sedekah, dia begitu mudah untuk infak, dia begitu mudah untuk memberikan makan orang lain.
Tapi Allah tidak adil, karena ada hambanya yang miskin, yang dalam kelompok mustad'afin, kelompok-kelompok orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, mereka tidak bisa melakukan itu semuanya. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada teman-temanmu, basahi lisanmu dengan kalimat-kalimat thayyibah, membaca istighfar, membaca tahlil, membaca tahmid, membaca kalimat-kalimat tasbih. Itu sudah sama dengan mereka-mereka yang haji, mereka-mereka yang umroh, mereka-mereka yang sedekah, mereka-mereka yang infak. Betapa ringannya ajaran Islam. Mula kula lan panjenengan sedaya pun merasa kecil hati. Allah selalu memberikan jalan keluar kepada hambanya. Tapi nanti bisa jadi suatu saat akan ditanya oleh Allah, "Hei orang-orang kaya, hartamu dulu kamu peroleh dari mana?" Ini hisabnya menjadi luar biasa. Nanti saya sampaikan di urutan yang ketiga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model, modelnya para model. Bahkan orang-orang barat banyak kagum pada pribadi Rasulullah, banyak kagum terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah, istri yang pertama Rasulullah, kaya raya, bahkan harta bendanya 2/3 harta benda orang yang berada di Makkah itu adalah hartanya Sayyidah Khadijah. Kaya beliau. Ketika menjadi istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harta bendanya itu digunakan untuk berjuang, untuk mendukung dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir hayatnya harta benda itu habis total. Apa ada seorang ibu yang begitu sekarang? Ada enggak? Kalau harta bendanya dihabiskan oleh ayah, oleh suami, kira-kira marah enggak istri ya? Marah? Oh, jawabannya enggak tegas kelihatannya. Pasti marah itu. Kanggo apa wae ya? Harta benda miliatan habis ini untuk berdakwah, untuk memberikan sarapan pagi, jamaah masjid Miftahul Jannah diulingi. Oh, alhamdulillah ya kalau begitu. Gak apa-apa wis awake dhewe urip nang rompok gak apa-apa. Ono enggak seorang istri kaya iku? Wonten mboten? Wonten. Wonten pundi? Ulingi. Leres niki. Paling namun wonten mulute tok, atine awas ya. Awas. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW hadir habis melakukan dakwah dengan muka yang kelihatan kusut, kelihatan lelah sekali. Sayyidah Khadijah sedang nimang seorang putri cantik, yaitu Sayyidah Fatimah. Fatimah itu Az-Zahra, masih kecil.
Sayyidah Khadijah mau berdiri, mau menyambut seorang suami. Apa kata seorang suami? Udah, istriku yang cantik, duduk saja, jangan berdiri. Saya sudah memahami istriku yang sedang menyusui anakku. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah Az-Zahra diambillah oleh Rasulullah Muhammad SAW, diletakkan di atas amben. Lalu Rasulullah ini agak-agak ya ingin mesra-mesra lah, kira-kira begitu. Tidur di pangkuan Sayyidah Khadijah. Bapak pernah nggak tidur di pangkuan seorang istri? Habis kerja, ketika istrinya sedang netei putri atau putrinya, diambil kemudian tidur di pangkuan seorang istri. Nate mboten? Mboten nate. Tenate. Istrinya kira-kira juga podo capek, ya wis gak usah ngene-ngene. Kira-kira juga begitu. Rasulullah tertidur di pangkuan seorang istri. Ketika Rasulullah tertidur itu, Sayyidah Khadijah meneteskan air mata di apa ini namanya, keningnya seorang suami. Kaget Rasulullah. Rasulullah ikut menangis. Ya istriku Sayyidah Khadijah, apakah kamu menyesal menjadi istriku? Enggak Rasulullah. Kamu dulu sebagai seorang bangsawan, kamu dulu sebagai seorang yang sangat kaya, kamu dulu sebagai seorang yang sangat dihormati, tetapi sekarang habis semua apa yang kau miliki. Bahkan pakaianmu telah engkau jahit dengan jahitan dari kulit pohon sampai 83 jahitan, karena sudah tidak memiliki harta benda. Apa kata Sayyidah Khadijah? Tidak wahai Rasulullah, saya hanya berpikir andaikan suatu saat nanti saya sudah wafat dan kamu akan melakukan dakwah kemana saja, siapa yang akan membesarkan hatimu dan siapa yang akan memberikan kasih sayang padamu? Ada enggak istri seperti ini? Ayo, ayo. Ada mantun ngeten? Belum. Suatu ketika Sayyidah Khadijah sakit. Seorang putri cantik, Fatimah Az-Zahra, sudah agak besar. Beliau menyampaikan, ya Fatimah, sampaikan kepada ayahmu Muhammad, andaikan suatu saat nanti saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya minta surban yang sering digunakan oleh Rasulullah bisa aku gunakan untuk kain kafanku. Rasulullah Muhammad SAW mendengar akan itu, menangislah Rasulullah. Harta benda 2/3 yang dimiliki, 2/3 dari harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh orang Arab Saudi habis total, hanya minta sehelai serban. Ibu-ibu kira-kira begitu, ada ayahnya begitu, didamprat sampai habis, pergi sana, kira-kira begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mendengar itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril.
membawa 5 helai kain kafan untuk keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Lalu sebelum Sayyidah Khadijah wafat, berpesanlah kepada seorang suami, wahai Rasulullah, harta benda kita semuanya sudah habis untuk membela agama Allah, aku ikhlaskan itu semua karena Allah, lillah, karena Allah. Tapi yang saya pikirkan, wahai Rasulullah, ketika engkau nanti berdakwah menyeberang sungai, menyeberang lautan, andaikan saya nanti meninggal dunia karena semuanya sudah habis, gali kuburku, ambil tulangku untuk jembatan menuju pulau satu sampai ke pulau yang lain, teruskan dakwahmu ya Rasulullah. Habis-habisan ibu dan bapak sekalian, habis-habisan, sampai tulang belulangnya saja diminta untuk diambil sebagai sarana dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Cintanya Rasulullah, cintanya Sayyidah Khadijah pada Allah Subhanahu wa ta'ala masih di atas segala-galanya karena berdakwah untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula saking menika kula lan panjenengan sedaya ini ya cinta terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, tetapi bukan segala-galanya. Allah masih segala-galanya. Nah, agar supaya kita selalu diingatkan oleh Allah, basahi lisan kita itu dengan istighfar, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan membaca kalimat tasbih, supaya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula matur ibu bapak sekalian, kula niki ketepatan dipasrai menjadi pimpinan Unisma, Universitas Islam Malang. Saya mencoba untuk mengajak kepada para sivitas niku, napa ajakan kula? Membaca Al-Quran, membaca sholawat, sholat berjamaah, membaca napa niku wau? Sak mantunipun sholat subuh niku napa? Istighosah. Mulai jam 7 murotil Al-Quran wonten kantor Unisma niku sampun berkumandang di mana-mana, di kantor-kantor. Setengah jam 7 pimpinan karyawan masuk wonten kantor niku maos Al-Quran 1 makrok minimal, di mana dibaca di atas meja dan di kursi di mana dia dudukin di situ, wajib. Kemudian mahasiswa membaca sholawat Nuril Anwar setiap awal kuliah supaya lisannya ini dibasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, malam Jumat istighosah, ada yaumul Quran, hari Al-Quran, khataman Al-Quran setiap hari Rebo, minggu pertama, bukan hanya sekali, di seluruh tempat, puluhan tempat khatmil Quran bersama-sama. 1 bulan sekali Unisma bersolawat, mengajak masyarakat ribuan yang hadir, puluhan ribu, 15.000, 20.000, 30.000. Kalau sudah Riyadul Jannah 30.000 tumplek-plek di kampus. Kalimat-kalimat thayyibah selalu dibaca. Inilah kekuatan Allah. Kalau kita mengembangkan kehidupan kita ini, apa artinya intelektualitas, apa artinya rasionalitas tanpa didukung
dengan spiritualitas yang kokoh, nggak ada maknanya, tercerabut semuanya hanya untuk kepentingan duniawiyah semata-mata. Naudzubillah min dzalik. Nuansa ini diciptakan, termasuk takmir masjid Miftahul Jannah ngajak untuk kajian subuh, ngajak mawon niku sampun sae, nopo malih dihadirkan mubalek, dihadirkan ustadz untuk mendengarkan ceramah. Karena tugas kita sebagai tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ngajak tiang untuk selalu mencari ilmu. Likulli syai'in thariqun wa thariqul jannah al ilmu. Segala sesuatu ada jalannya, tapi jalan masuk surga itu adalah ilmu. Nah, kula lan panjenengan sedaya sak menika niki cari ilmu, cari ilmu. Kula nggih ngoten. Mengingatkan kula piyambak niki. Mutolaah malih ngoten. Yang kedua, yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah. Manusia itu begitu cinta terhadap dunia ini, tapi dia lupa akan kehidupan akhirat, di mana manusia selalu akalnya yang lebih dikedepankan ketimbang hatinya. Yang menggerakkan kula lan panjenengan sedanten niku sing sering niku akale napa atine? Napa? Akale napa atine? Kerenteke niku lho. Kerenteke niku kerenteke ati napa kerenteke akal? Mudah-mudahan kerenteke ati. Ati yang menggerakkan, akal yang memilah-milah satu sama lain. Ibu dan bapak sekalian, yuhibbuna dunya. Napa? Sak menika ingkang barang ingkang paling kita cintai napa? Istri bagi suami atau suami bagi istri? Mboten. Napa sing dicintai? HP. Nggih mboten? Oh, jujur niki. Nggih banter. Bapake ngantuk. Kalau kita kerja, HP tertinggal. Kalau istri tertinggal biasa, suami ditinggal biasa. Tapi kalau HP yang tertinggal, seperti kiamat. Cintanya HP ini segala-galanya coba. Ini di era revolusi digital. HP. Niki sing dugi sedanten niki Bapak Ibu. Sedanten ngasto HP niki. Nggih mboten? Nggih. Wong ke sawah aja juga bawa HP kok. Ke kebun bawa HP. Ngerumah ternak yuk nggawa HP. Pokoknya segala-galanya lah sudah HP itu. Yang paling dicintai. Coba kalau HP baterainya habis. Wah, mumet itu, kepala itu. Bahkan kadang-kala lupa kalau punya anak sedang main HP. Bapak lupa kalau punya istri, kalau main HP. HP segala-galanya di era revolusi digital. Kehidupan dunia seringkali ini membuat tererosi tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Sedikit demi sedikit terkikis ini. Ada orang adzan masih HP-an. Nanti jamaah di rumah aja Bu ya. Ini masih menyelesaikan tugas ini. Tugas. Suatu saat nanti tukar HP. Yang miliknya ibu dibawa ayah, yang miliknya ayah dibawa ibu. Wantun mboten?
Sing senyum gak wani kira-kira. Ono apa jerone HP iki? Macem-macem. Macem-macem. Yuhibbuna dunya. Ini satu fenomena yang sangat memprihatinkan. Apabila kita sendiri tidak mampu mengendalikan, kita akan terbawa oleh arus teknologi itu. Kita mengenal tentang teknologi informasi, tetapi kita juga harus memahami bahwa masyarakat industri, masyarakat yang sekarang ini harus melek terhadap teknologi informasi, karena mereka kalau tidak melek itu pun mereka akan tergilas. Ini seakan-akan paradok, ambivalen, seakan-akan maju kena, mundur kena. Maka dalam hal ini yang harus kita perkuat adalah iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazidu wa yangkus. Kadangkala iman kita begitu bertambah, tapi kadangkala berkurang. Pada saat di WA itu terkait dengan masalah keimanan, dia baca, meningkatlah iman itu. Tapi ketika ada video hadir, itu tersenyum-senyum dengan video itu. Iman menjadi turun lagi di situ. Oh, kadangkala tambah, kadangkala turun. Itulah hamba Allah yang namanya kita semuanya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai jam pinten kula? Jam 7 nggih. Niki tasik 1,5 niki yang kita bicarakan. Masih 1,5. Kehidupan dunia yang seringkali memicu kepada kita untuk berbuat semena-mena, apalagi di era sekarang ini, era suksesi kepemimpinan. Naudzubillah. Hoak di mana-mana, saling mengejek, saling hasut satu sama lain hanya karena mereka ingin menguasai kehidupan dunia. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi. Karena kepemimpinan itu amanah kok. Amanah itu nggak bisa kemudian dengan berbagai macam cara kejahatan, naudzubillah. Sebagai hamba Allah yang beriman, maka tentunya menggunakan cara-cara bil hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana. Kan kalau kita melihat asal usul kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu bisa terjadi karena keturunan, tapi bisa jadi karena dia didukung oleh kelompok tertentu dengan berbagai macam cara, tapi bisa jadi yang ketiga karena dia memang mampu dia menjadi seorang pemimpin. Tapi yang keempat, ini karena amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya Talut yang pada saat itu ditunjuk oleh Allah menjadi seorang raja. Banyak yang protes, kenapa Talut diangkat menjadi raja? Lalu disampaikan oleh Allah, Talut adalah orang yang bisa melindungi orang lain, bisa membimbing orang lain. Talut adalah memiliki satu performan, keteladanan yang bagus. Dia gagah berani membela kebenaran. Allah menunjuk. Maka pemimpin itu amanah sesungguhnya. Tidak kemudian menghalalkan segala macam cara. Kita ini sebagai masyarakat jangan kemudian termakan, terhasut oleh berbagai macam hasutan. Hati yang berbicara. Kalau sudah mengejek-ejek, menghasut satu sama lain, hati-hati. Jangan dikirim ke grup-grup lain, bahaya. Udah langsung dihapus saja. Kalau Bapak Ibu menyebarluaskan sama dengan menyebarluaskan kehasutan. Udah sampai di HP Bapak Ibu, langsung hapus. Setuju? Dunia ini hanya untuk kepentingan dunia.
yang akan justru selama-lamanya kehidupan dunia sebagai jembatan untuk meraih kesuksesan ukhrawi yang lebih abadi. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawna hisab. Manusia cinta terhadap harta benda, lupa harta bendanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, baik oleh masyarakat, oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta harta. Kadangkala pagi-pagi kita sudah ngelapi mobil, istrinya belum dilap, suaminya belum dilap, mobilnya sudah dilapi dulu. Cintanya terhadap harta bendanya luar biasa. Harta bendamu engkau peroleh dari mana dan untuk apa? Kita mengenal seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, Suhaib Ar-Rum. Nate mireng nembe mawon. Suhaib Ar-Rum, seorang kaya raya yang berada di penduduk Makkah pada saat itu. Rasulullah sudah hijrah di Madinah, tapi Suhaib Ar-Rum ingin berdakwah di Mekah. Tapi dakwahnya selalu dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Suhaib Ar-Rum memiliki berbagai macam perusahaan, yang di dalam perusahaan itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang bekerja. Tapi dakwahnya selalu dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Suhaib Ar-Rum putus asa, mau hijrah ke Madinah, tapi harta bendanya luar biasa yang berada di Makkah. Suatu ketika Suhaib Ar-Rum ini memastikan dan kemudian mengambil satu sikap. Dakwahku ketika aku laksanakan di Mekah, Rasulullah sudah hijrah di Madinah. Saya tidak mampu mengembangkan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW karena dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Lalu kemudian ditinggallah harta bendanya itu, hijrah ke Madinah. Ini kalau diibaratkan Bapak Ibu punya harta benda yang melimpah diwelingi ini, karena banyak masalah mau hijrah ke Malang ikut Pak Mas Guri. Pikir-pikir harta benda banyak. Turunlah ayat Al-Quran, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah, kata Allah. Dan ada di antara manusia yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi untuk hijrah ke Madinah. Tapi apa niat Suhaib Ar-Rum? Harta bendanya tetap dikelola oleh pegawai-pegawainya untuk menghidupi orang-orang yang ada di sekitar itu, termasuk orang-orang kafir Quraisy, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Disambutlah Suhaib Ar-Rum oleh Rasulullah Muhammad SAW. Faroha ya Suhaib. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dalam riwayat yang lain, faroha ya malah Suhaib, bahagialah wahai harta bendanya Suhaib yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepergiannya, hijrahnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah, bekerja untuk mencari ridha Allah, nikah untuk mencari ridha Allah, kasih sayang anak untuk mencari ridha Allah, kemana saja mencari ridha Allah.
innama yub'asun nasu ala niyatihim. Bangkitkan niatmu itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat termasuk mimpi-mimpi besar. Jangan ada konotasi mimpi besar Ustaz. Mboten mimpi di malam hari niku mboten. Mimpi besar niku uripmu ketika nang donya kuwi, mimpimu, awakmu iku cita-citane piye kanggo memperbaiki masyarakat iku. Mimpi besar. Saya mimpi ingin mengubah Welingi ini menjadi kampung yang islami. Mimpi. Saya mimpi Masjid Miftahul Jannah ini menjadi masjid rujukan Indonesia. Mimpi. Mimpi menjadi masjid rujukan dunia. Mimpi. Mimpi besar. Jangan mimpinya mimpi besar yang Bapak Ibu setelah itu kemudian mandi besar, itu enggak. Mimpi besar. Mimpi anakku mudah-mudahan menjadi dokter, anakku menjadi insinyur, anakku bisa bermanfaat bagi umat. Mimpi. Mimpi-mimpi besar. Nanti suatu saat Ibu dan Pak sekalian, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Saudara Jalil, ada nggak namanya Jalil di sini? Nyun sewu. Oh, wonten nggih? Oh, wonten. Pak Jalil, ketika kamu dulu hidup, mimpi apa kamu dulu? Punya cita-cita besar apa? Ini tak lihat di ars, nggak tertulis sama sekali. Hidupmu kau gunakan untuk apa saat itu? Mimpi besar, mimpi saja. Kagungan mimpi-mimpi besar, Bapak Ibu. Mimpi jangan yang kecil, yang besar-besar. Untuk motivasi hidup, supaya hidup kita ini bermanfaat, lebih bermanfaat lagi. Karena punya mimpi-mimpi besar. Mimpi besar saya, aku karena dekat dengan Miftahul Jannah, Masjid Miftahul Jannah, setiap 2 minggu sekali aku akan kirim bontotan 100 bungkus. Mimpi dicatat oleh Allah. Oh, ini Pak Abdul Jalil, ini mimpinya bagus-bagus ini. Kamu langsung masuk surga sana. Kamu nggak pernah mimpi, kesini dulu kamu. Mimpi sing sae niku sampun dicatat kalian Allah. Mimpi sae. Masyiral muslimin rahimakumullah. Harta benda kita. Di dalam kitab Nasoihul Ibad, orang yang memperoleh harta benda dengan cara-cara yang halal dan ditasarufkan pula dengan cara-cara yang baik, surga, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhiyu qaribu minallah, dekat dengan Allah. Orang dermawan. Qaribu minannas, apa ada orang yang dekat itu, orang yang dermawan itu yang dijauhi oleh manusia? Enggak ada kan? Oh, didekati. Dermawan sangat yang sae, rame terus. Tapi nek bakhil, mboten wonten tiyang sing dugi. Qaribu minannas, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, didekati oleh manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Indahnya ya, orang dermawan, termasuk nyukani dedahar tiang niku, wah subhanallah. Al jannatu mustaqatun lahum, surga itu merindukan mereka. Surga itu nopo malih kanggo kesaenan. Nyukani dahar niku lho. Mulane kula niku kadangkala, bukan mboten kadangkala, kula sarankan sama istri kula ngeten. Niki takatus bin nikmah.
Kalau ada tamu-tamu yang agak jauh sedikit, karena tetangga dekat tuh enggak lah. Tonggo, jejer omah, tekonang omah, kon kayak imangan terus menerus, ya capek kira-kira. Sing dugi-dugi saya tebih-tebih nih lho. Diikhtiarkan untuk dikasih makan, menyenangkan orang itu bagian dari doa. Mulane urip niku nek saged nyenengaken tiang kathah, itu doa niku. Yang mendoakan itu, yang menyenangi itu doa itu. Prinsip itu harus dibangun. Kan benten toh, tepe-tepe rawuh wonten atau mertamu wonten tiang satu atuh gak keimangan. Wonten perasaan ngoten mboten kadang-kadang. Manusiawi kemawon ngoten. Manusiawi. Mulane nyukani dedahar niku al jannatu mustaqatun. Lah, jadi surga itu merindukan betul orang-orang yang suka memberikan makan, apalagi saat puasa. Wah, luar biasa nih. Luar biasa. Termasuk kita ini dirindukan oleh Allah ketika kita ini selalu baca Al-Qur'an, talil Qur'an, suka baca Al-Qur'an, dirindukan oleh surga Allah. Wahafidil lisan, termasuk juga menjaga lisan kita, itu juga dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idu minan nar, jauh dari api neraka. Siapa itu? Orang dermawan, jauh dari api neraka, tapi dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Mudah-mudahan termasuk kita ini. Mudah-mudahan, insya Allah. Bapak ibu rawuh wonten mriki niki mboten wonten sing nyukani uang transport kan? Mboten wonten kan Yai? Mboten wonten. Dugi piyambak digerakkan dengan hatinya. Lan rawuh wonten mriki nggih mboten pados sarapan kok. Paling nek disukani nggih purun. Kan ngoten nggih. Oh nggih terus boys. Berbeda lagi dengan orang bakhil. Al-bakhilu ba'idu min Allah. Orang bakhil itu dijauhi oleh Allah. Allah tidak menurunkan malaikat rahmat. Ketemu wong mesem enggak? Bakhil itu, mesem lo enggak coba. Mulane nek mboten saged mesem, tumbas cermin. Pasang ten kamar, latihan mesem. Itu sodakoh niku. Sodakoh niku. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Tiang bakhil kok, wah bakhil laupo, genduren, nggak ada yang teko. Karena apa? Bakhil tadi. Walaupun dia mau gendoren, ndak ono sing teko karena bakhil tadi itu. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga Allah. Qaribu minan nar, tapi justru mereka dekat dengan api neraka. Naudzu billah. Kesang sepindah mawon kok. Napa nih sih? Yang mau ditonjolkan itu apanya? Gitu. Tetapi al-jahilu sahiyu ahabbu minallah minal abidil bakhil. Jadi orang bodoh itu lebih dicintai oleh Allah. Jadi orang yang bodoh dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah tapi medit. Para dermawan rahimakumullah. Ini kan para dermawan sedanten. Insya Allah. Sampun ngedalaken transport mriki kok.
harus dipanggil para dermawan. Bensin bayar dewe, kaki juga kakinya sendiri untuk jalan kaki di sini, bukan kakinya orang lain, gitu ya. Niatnya ya niat suci untuk beribadah pada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dermawan, insya Allah. Engkang nomor sekawan, soal tinggal 15 menit. Yuhibbunal kusur wayang saunal kubur. Dia cinta terhadap kemegah-megahan, kemewah-mewahan, tapi dia lupa suatu saat nanti dia akan menempati rumah ukuran 1 kali 1,5. Nggih mboten? Kalau sekarang ini rumahnya tidak indah, tidak tingkat, kurang bahagia. Yuhibbunal kusur, cinta kemegah-megahan, tapi rumah megah, mewah, istri cantik, suami tampan, anak semuanya kerja, semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita dambakan. Rumahku indah, rumahku megah, tapi aku hiasi dengan Al-Quran, aku hiasi dengan sholawat, aku hiasi dengan istighosah. Subhanallah, indahnya dunia ini dan indahnya akhirat nanti. Tapi kalau rumah megah, mewah, di dalamnya tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran, tidak digunakan untuk membaca sholawat, tidak pernah digunakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, tapi di dalamnya untuk main dadu. Na'udzubillah min dzalik. Punya mobil Alphard, ngalpat, punya Mercy, tapi tidak pernah digunakan untuk menuju ke Masjid Miftahul Jannah, hanya digunakan untuk jalan di alun-alun belaka, di tempat-tempat wisata, menuju ke hotel. Na'udzubillah. Selama sarana yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, betapa indahnya dunia ini sebagai hamba Allah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya tidak akan kita bawa kecuali manfaatnya yang kita bawa. Justru itu orang-orang kaya banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak. Jangan didiamkan di bank saja, nggak akan kita bawa itu nanti. Sedekahkan ke masjid, membangun pusat-pusat peradaban Islam, membangun kantor-kantor untuk peradaban Islam, misalnya saja. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla say'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong hambanya untuk membuat monumen-monumen, membuat bangunan-bangunan, membuat bekas-bekas yang positif, tinggalan-tinggalan yang positif, termasuk membangun masjid. Wa atharohum, yang ini nanti akan mengalir sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sopo ya dhisik sing memprakarsai masjid iki, sampai sepanjang hayat akan terkesan
mengalir terus. Niki tahadus bin nikmah. Kula diamanai wonten Unisma nembe mawon tumbas lahan hampir 100 hektar kangge kampus 2 Unisma. Ingin menciptakan monumen-monumen baru. Monumen-monumen. Nah, Bapak Ibu ini sudah membuat monumen opo? Monumen opo? Tahadus bin nikmah, membuat monumen apa? Ustadz, saya membuat monumen, saya akan menjadi imam musola terus menerus. Saya akan membuat monumen sebagai orang yang dermawan. Saya akan membuat monumen mengantarkan putra putri saya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Saya akan membuat monumen membuat masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram, masyarakat yang penuh dengan maghfirah. Monumen-monumen diciptakan oleh kita semuanya. Jangan monumen kekasutan, jangan monumen takabur, jangan monumen ghibah. Wonten-wonten di tengah-tengah masyarakat yang ahli ghibah terus, rasan-rasan terus, wonten-wonten. Kata napa sedikit? Kewatah. Iku uripe niku dulu kira-kira hidupnya ini dilahirkan dari fakultas suudon terus uripe terus suudon. Kondisi itu piye to kok suudon terus? Kadangkala perlu diingatkan itu. Uripe kok suudon terus. Nek wonten tiyang kados ngoten niku, uripe mboten tenang. Uripe niku gemerungsung, tapi gemerungsung niku negatif. Nggih mboten? Mboten positif. Coba, kalau positif ini tangga untuk menuju kebajikan, tangga untuk menuju kesejahteraan, tangga untuk menuju kebahagiaan. Karena apa? Energi positif yang terus berkembang. Gak ada orang yang kemudian rasanya iku lho wonge kasus, ndak ada. Iku lho wonge apik, iku lho wonge murah senyum, iku lho wonge dermawan, iku lho wis pokoke apik kabeh. Remen mboten ngatos ngoten. Remen. Tapi ya memang urip wonten donya, nggih wonten sing sae, wonten sing mboten. Niku pun biasa. Jadi dua hal yang selalu ada itu. Tapi kula lan panjenengan sedaya niki kan milih sing sae, wadaina najdain. Aku tunjukkan manusia itu dari 2 jalan. Jalan menuju kebajikan dan menuju kejelekan. Pilih sing sae mawon lah nggih. Ini dunia yuhibbunal kusur wayang saunal kubur. Mudah-mudahan kita selalu ingat akan kematian. Tapi pun sampai ingat mati terus, mboten urip-urip mengke. Jadi kalau kita ini takut terus dengan Allah, itu juga nggak bagus. Jadi takut dalam konteks yang statis, itu juga nggak bagus. Kerja rasa-rasen takut karena Allah. Mau komunikasi rasa-rasen takut salah misalnya. Iki gak urip gak urip, mati gak mati. Ngoten. Hidup harus tegar. Jadi khauf dan hub, kata Imamul Ghazali, takut ini bukan diartikan ngelokro tanpa usaha. Takut kalau kita tidak produktif hidup ini, takut kalau hidup ini tidak kreatif, takut kalau hidup ini tidak inovatif, takut kalau hidup ini tidak memberikan manfaat kepada orang lain, takut kalau hidup ini tidak bisa berkembang untuk beribadah kepada Allah. Takut kita, jangan diartikan takut itu kemudian pesimis. Takut kalau tidak bisa berkembang dalam hidup ini. Hub, kita cinta kepada Allah, cinta terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, cinta kedamaian, cinta akan toleransi, cinta akan harmonisasi.
prinsip-prinsip Islam damai tidak ada dalam konteks hidup ini yang kemudian sesama muslim satu sama lain saling mengejek atau bahkan mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu kemudian haram dan lain sebagainya. Radikalisme, liberalisme berkembang saat ini, hati-hati. Jauhlah hadir di tengah-tengah kita yang kadangkala menampakkan dirinya yang paling muslim dan pernah datang di rumah saya. Saya diceramai, tak dengarkan saja. Setelah itu saya usir dari masjid. Karena dia masak di lingkungan masjidku dan kemudian dia membawa misi-misi yang agak keras begitu. Tak usir dari masjid saya. Setelah ceramah di rumah saya, biasa diceramai orang, menceramai orang ya biasa, diceramai ya biasa. Tapi kalau nggak pas, tak usir sama saya. Negara kita ini, negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai ternodai oleh kelompok-kelompok yang radikal, kelompok-kelompok yang liberal yang ingin merusak tatanan kehidupan umat manusia di mana Islam rahmatan lil alamin. Memayungi segala komponen kehidupan yang beragam, yang muslim, yang non muslim, apalagi sesama muslim. Sesama muslim. Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika melihat ada jenazah yang sedang diusung dan jenazahnya itu adalah jenazahnya orang kafir Quraisy. Para sahabat duduk bersama. Sahabat tahu kalau jenazahnya itu adalah jenazahnya orang kafir Quraisy. Rasulullah memandang ketika duduk-duduk berkerumunan berserta dengan sahabat Rasulullah, tahu jenazah yang sedang diusung itu, ayo kita berdiri. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, itu adalah jenazahnya orang non muslim. Iya, ayo kita berdiri. Dia adalah manusia. Sudah wafat saja jenazahnya orang non muslim itu masih dihormati oleh Rasulullah, apalagi ketika masih hidup. Maka kita jangan kemudian kita ini terlalu fanatik dalam hidup ini. Sama-sama makhluk Allah yang harus sama-sama harus dijaga. Kemewahan dunia ini bukan segala-galanya, tapi sikap toleran dan harmonisasi juga menjadi kunci utama untuk menuju satu kedamaian hakiki. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian yang terakhir, pas kurang pun telas ya. Ya nanti kalau misalnya pengen mendengarkan ya ngundang lagi. Yuhibbuna dzunub wa yansawna taubah. Jangan sampai kemudian dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk sering melakukan muhasabah setiap hari, setiap sore hari habis maghrib, coba dihitung-hitung dosaku sehari tadi tak hitung piro ya karo wong, dihitung-hitung, oh besok saya perbaiki lagi. Tobat kita habis melaksanakan kesalahan, tobat pada Allah, sholat sunat tobat agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin rahimakumullah, keranten wedalipun sampun telas dan takmir sampun matur sampun telas Ustadz. Ini kalau dilanjut juga kurang bagus karena bisa jadi juga perut itu sudah kemerungsung. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh dan solehah. Kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang termasuk beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
hamdas sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'al hajat wa tahiruna bi min jami'is sayyi'at wa tarfa'una bi indakal darajat wa tuballighuna bi as-salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina umurad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlit ta'al istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.